Selama umat Islam tidak punya kekuasaan, selama itu dilecehkan. Oleh karena itu harus kita berjuang. Bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya Tol Langit Sembilang dari Buta Panditalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini ada satu potongan video yang menurut saya ini sangat membahayakan bangsa ini, di mana ex-napi teroris yang sebelumnya sudah pernah memberikan pengakuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerima Pancasila sebagai dasar negara, kali ini kembali melakukan aksi yang menurut saya ini aksi provokasi terhadap rakyat untuk merebut negara. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam orasinya sangat jelas. Dia beranggapan bahwa satu-satunya cara katanya adalah untuk mengatur negara ini dengan sistem syariat Islam. Harus negara ini direbut. Tidak boleh negara ini diatur oleh manusia. Harus diatur dengan hukum Allah. Oleh karena itu, satu catatannya adalah dalam orasi yang dia sampaikan, mesti negara ini harus direbut. Itu saya kira poin pentingnya. Di mana orasi ini disampaikan pada saat aksi bela Quran yang dibakar oleh salah seorang politisi dari Swedia. Nah, problem soal bagaimana dia membela Al-Quran sebagai salah satu pedoman daripada ajaran agama kita, saya kira sah-sah saja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika Abu Bakar Basir justru di dalam orasinya itu tidak saja menyentil Pak Jokowi, tetapi menohok habis-habisan pemerintah Republik Indonesia, di mana kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara yang berdasar Pancasila, negara yang tidak diatur berdasarkan hukum Islam atau kembali kepada aturan-aturan agama yang ada seperti yang disampaikan di dalam pidatonya, bahwa mestinya diatur berdasarkan agama, diatur berdasarkan aturan-aturan Allah. Ya, tentu kalau bicara itu kembali kepada Al-Quran. Nah, problem inilah saya kira yang bangsa ini hadapi secara terus-menerus, di mana orang yang sudah dikeluarkan dari penjara mendapatkan remisi, banyak sekali remisi yang didapat waktu itu orang ini, karena dianggap sudah berbuat baik di dalam penjara. Ternyata kemudian 1 tahun pasca keluarnya kembali berulah. Nah, inilah betapa memang beratnya orang-orang yang sudah terlanjur terpapar paham Wahabi Salafi, terlanjur terpapar ideologi transnasional berubah. Karena sekelas Abu Bakar Basir saja yang sudah tua begini, bayangkan bisa-bisanya melakukan hal yang menurut saya itu sangat tidak pantas sebagai orang yang sudah pernah memberikan pernyataan mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Sedikit terkait soal apa yang terjadi di Swedia, bahwa siapapun itu, saya sendiri sebagai umat Islam tentu sangat mengecam atas tindakan itu. Tetapi tidak boleh kemudian kecaman itu lalu mendegradasi negara kita, karena tidak ada hubungannya sama sekali. Saya kira di Swedia pun juga pemerintahnya pasti tidak akan pernah memerintahkan yang namanya masyarakatnya untuk melakukan hal tersebut. Apalagi yang melakukan itu seorang legislator. Itu tidak mungkin bahwa itu menjadi perintah satu negara. Oleh karena itu siapapun hari ini yang memiliki keyakinan beragama pasti akan mengecam tindakan yang dilakukan oleh sang legislator tersebut yang membakar Al-Quran.
Tetapi sekali lagi tidak boleh kita melakukan pembelaan secara membabi buta. Cukup sampaikan apa yang menjadi keberatan kita, memberikan kecaman terhadap mereka. Saya kira itulah yang harus dilakukan, karena tidak boleh juga kita langsung menjudge Swedia secara keseluruhan sebagai satu institusi negara. Itu juga kesalahan berpikir kalau pikiran kita sampai ke sana. Oke, saya kira begitu ya. Jadi intinya yang terakhir yang saya mau sampaikan, Abu Bakar Basir ini sepertinya rindu dengan penjara. Jadi dengan seenak bedulnya memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah. Nah, ini tindakan makar yang nyata saya kira, dan mestinya aparat menangkap orang ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.